Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Ibu. Gimana? Semoga sehat selalu di tengah pandemi seperti ini. Amin. Iya betul. Karena pandemi jadinya ini ya harus pakai medsos sekarang. Gimana Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan nama saya Erma Suryani Bu. Judulnya Erma. Saya cari stabil dulu. Oke. Enaknya saya panggil Ibu atau panggil Mbak? Apa aja boleh? Iya, Mbak aja ya, supaya terkesan boleh boleh. lebih santai. Akrab. Ya boleh boleh. Kebetulan hari ini, tepatnya malam ini, agenda kita itu dari Kohati PB bidang kajian dan advokasi, namanya sudut pandang. Dalam sudut pandang ini Mm-mm. kita dapat seri dalam rangka merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, dimulai dari kemarin malam sampai tanggal 19 nanti. Dan kebetulan malam ini kami berkesempatan, Kohati PB sih tepatnya, bisa dikatakan sungguh-sungguh beruntung gitu bisa bertu bisa belajar dari aktivis-aktivis perempuan hebat seperti Mbak Yohana. Di sini Sama-sama. mungkin sebelumnya banyak teman-teman yang lagi menonton live IG ini yang belum mengenal Mbak Yohana. Bisa nggak lebih dulu diperkenalkan, perkenalan gitu Mbak, terus seperti apa sih yayasan Kaliana Mitra itu gitu. Perkenalkan nama Mbak, Boleh. alam, terus Mm-mm. latar belakang yayasan Kaliana Mitra biar teman-teman yang live di IG itu bisa mengetahui program-program kerja dari Yayasan Kaliana Mitra. Disilakan Baik. Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Elma ya panggilannya ya. Erma. Oke, Mbak Irma ya. Terima kasih teman-teman Kohati yang sudah mengundang kalian Mitra untuk bisa malam ini berbincang-bincang bersama gitu ya, sharing, berbagi gitu ya. Terlebih dahulu saya mau menyapa teman-teman yang menonton. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa bertemu secara offline gitu ya. Kalau perkenalan diri gitu ya. Saya biasa dipanggil Yohana atau teman-teman saya biasa panggil Joe gitu ya. Saya di Kaliana Mitra saat ini menjadi wakil ketua bidang program. Saya berkenalan dengan dunia gerakan kemanusiaan atau khususnya gerakan perempuan ini dimulai memang dari masih zaman kuliah gitu ya. Dulu saya kuliah di Bengkulu gitu ya. Kemudian ya dari tahun 99 saya sudah kenal dengan isu perempuan, lalu kecemplung sampai dengan saat ini beberapa kali bekerja di NGO perempuan setelah selesai kuliah, sampai dengan kemudian saya di Kaliana Mitra. Nah, Kaliana Mitra sendiri ini adalah sebuah NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu untuk kesetaraan gender, kesalahan gender, kemudian kemanusiaan, hak anak juga kami melakukan upaya-upaya bagaimana memanusiakan manusia, dalam hal ini adalah memanusiakan perempuan untuk hidup adil dan setara baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam negara. Nah, kerja-kerja Kaliana Mitra ini sejak awal didirikannya Kaliana Mitra di tahun 1985, 84, 85 gitu ya, itu proses pembentukan Kaliana Mitra. Sudah lahir belum Mbak Irma? Saya lahir tahun 1993 Mbak.
Ketahuan ya jadinya ya. Ya. Saya juga masih uyuk di situ. 85 masih imut gitu ya. Sekarang udah udah amit-amit gitu. Nah, kalian Mitra sudah lahir di sana di masa-masa apa namanya LSM atau NGO itu belum dikenal gitu. Masa-masa tahun 80-an tuh Orde Baru kan tidak memperkenankan adanya organisasi masyarakat sipil gitu ya. Nah, itu Kaliana Mitra sudah terbentuk dan terbangun di situ dengan apa namanya mengangkat sebagai lembaga pendokumentasian untuk isu-isu perempuan gitu. Itu 85 dan ya sampai dengan saat ini kami ada kantornya di daerah Cawang gitu ya. Ada perpustakaan juga, kami mengelola perpustakaan, menerbitkan beberapa cetakan-cetakan buku-buku yang biasanya menjadi rujukan aktivis-aktivis mahasiswa gitu. Kalau mau cari buku kiri biasanya itu cari apa namanya listnya di Kaliana Mitra, nanti Kaliana Mitra linking dengan siapa gitu. Kayak gitu. Nah, selain melakukan kajian apa namanya kajian penerbitan cetakan buku dan perpustakaan, kami juga punya program-program terkait dengan penguatan pemahaman tentang kesetaraan gender dari tingkat komunitas gitu. Jadi membangun dari tingkat komunitas, menciptakan komunitas masyarakat yang adil dan setara gender, kemudian melakukan advokasi kebijakan dan melakukan riset-riset atau kajian. Nah, Kaliana Mitra sendiri sekarang ada bekerja di kurang lebih ada di Yogyakarta di desa, bekerja di desa-desa ya kami ya gitu ya. Di Yogyakarta, kemudian di Lampung Timur tepatnya, kemudian ada di Tulung Agung dan di Cirebon. Jadi untuk membangun desa yang responsif gender bersama dengan masyarakat. Itu kurang lebih perkenalannya, Mbak. Kebetulan malam ini kita bincang-bincang santainya mengenai perempuan dan kemerdekaan, kemerdekaan bagi perempuan. Kita semua tahu bahwa kemerdekaan itu tidak lepas dari peran seorang perempuan. Hampir dari flashback ke 76 tahun ke depan, banyaknya pahlawan-pahlawan Indonesia itu yang berasal dari perempuan, baik mereka yang berjuang di garis depan mengangkat senjata maupun yang berjuang di garis belakang, kita bahasanya seperti itu, sebagai bagian-bagian dari kemanusiaan yang lain seperti pengobatan, mereka pasukan-pasukan yang perang yang luka gitu, Mbak. Tapi di tahun 2021 ini atau yang lebih dikenalnya dengan era milenial, apakah kaum perempuannya itu sudah dikatakan merdeka? Itu yang pengen kita bincangkan malam ini. Menurut Mbak Yohana, perempuan Indonesia saat ini sudah merdekakah, dan kategori atau makna dari kemerdekaan bagi perempuan itu seperti apa? Monggo disilakan kepada Mbak Yohana untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kemerdekaan perempuan. Iya, kalau bicara kemerdekaan, sebenarnya kan partisipasi perempuan untuk terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini sudah ada pengakuannya ya. Kita bisa mencari situs-situs sejarah partisipasi perempuan dalam mewujudkan kemerdekaan dalam konteks negara gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara perempuan saat ini, merdekakah perempuan? Sudahkah merdeka perempuan saat ini gitu ya? Nah, kalau dikatakan sudah merdeka, belum merdeka, tapi sepertinya sudah ada sedikit beberapa kemajuan yang dialami oleh perempuan gitu. Misalnya dalam bidang pendidikan gitu ya. Dulu dalam konstruksi gender gitu ya, perempuan itu menjadi nomor 2, warga kelas 2 di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga gitu. Sehingga karena saking kelas 2-nya perempuan, sehingga perempuan itu selalu dinomor 2-kan dalam hal pendidikan. Pasti selalu perempuan dinomor 2-kan. Kalau dulu secara statistik misalnya gitu ya, perempuan di dalam dunia pendidikan yang berprestasi itu biasanya kebanyakan dari mulai tingkat SD sampai dengan SMA itu mayoritas perempuan, gitu kan? Mayoritas perempuan, gitu kan? Kemudian di tataran pendidikan perguruan tinggi atau bekerja pada bidang-bidang tertentu gitu ya, itu jumlah perempuan relatif lebih
gangguan sinyal ya. Oke. Ya, nah kemanakah itu? Artinya kemudian lambat laun itu menjadi berubah gitu ya, apa kebiasaan budaya yang apa namanya menomorduakan perempuan dalam bidang pendidikan itu lambat laun bisa berubah. Semua perempuan punya akses yang sama, hak yang sama untuk apa namanya menempuh pendidikan sampai jenjang manapun gitu ya. Sekalipun nanti kalau dalam dunia kerja gitu persentase perempuan itu nanti kalau hati bisa penelitian lah itu ya, persentase perempuan itu akan lebih sedikit ya, perempuan menjadi pemimpin, perempuan jadi leader itu akan lebih sedikit dibanding laki-laki gitu. Nah biasanya perempuan akan kemana dalam konstruksi gender gitu ya, meskipun perempuan berpendidikan tinggi dia akan kembali lagi terdomestifikasi gitu, kembali lagi ke rumah, ditarik ke dalam pengasuhan anak, pengurusan rumah tangga, apalagi setelah menikah gitu. Itu kebanyakannya seperti itu. Jadi ya dibilang sudah merdeka, sudah. Tapi dalam situasi-situasi tertentu, perempuan sampai saat ini masih belum merasakan kemerdekaan yang sepenuhnya, gitu. Dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya. Gitu. Dalam konteks sosial masyarakat, masih terjadi kita temukan budaya impunity, budaya masyarakat atau misoginis, gitu ya. Budaya masyarakat di mana selalu mempersalahkan tubuh perempuan, gitu ya. Perempuan hanya menjadi objek gitu ya, sekalipun di era milenial, di era apa namanya digitalisasi, di era medsos gitu ya, tetap aja apa namanya status perempuan menjadi objek itu belum bisa terhapuskan gitu. Baru-baru ini misalnya dengan beauty challenge gitu ya, itu juga apa namanya kembali menguatkan stigma-stigma, standar-standar kecantikan yang apa namanya masih tidak adil terhadap perempuan gitu, hanya menempatkan perempuan menjadi objek, dan perempuan kadang tidak sadar gitu kan dijadikan standar itu gitu kan, ada malah bangga gitu ya. Nah kemudian itu budaya di masyarakat kita masih kita, karena saya ngobrol dengan anak-anak muda tentunya di sini pasti ya udah contoh-contohnya yang anak muda kekinian aja gitu ya. Terus kemudian angka-angka kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini juga masih terjadi. Relasi tidak setara perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga itu masih sampai saat ini masih saja terjadi, yang berdampak kepada lahirnya berbagai macam kekerasan berbasis gender gitu ya, terlahirnya berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak perempuan, perkawinan anak masih terjadi di desa maupun di perkotaan gitu ya. Nah kemudian pekerja migran kita perempuan masih rentan berbagai macam kekerasan dalam siklus migrasi gitu ya. Nah itu wajah perempuan di era kemerdekaan 76 tahun Indonesia masih diwarnai dengan situasi tersebut. Perempuan masih termarginalisasikan, perempuan belum punya akses yang sama dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial, budaya gitu. Nanti di dalam pembangunan desa kita kembali misalnya di desa gitu ya, karena kami bekerja di desa, kita belum memastikan bagaimana perempuan itu bisa berpartisipasi, bisa mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan desa, itu masih harus diperjuangkan gitu, karena belum banyak perempuan juga berani untuk speak up gitu ya, belum ada banyak perempuan juga yang belum punya kesadaran kritis gitu ya. Nah, kesadaran diri kritisnya aja belum ada, bagaimana membangun kekuatan kolektif perempuan gitu untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara gender gitu. Itu wajah saat ini, apalagi ditambah lagi dengan situasi COVID saat ini gitu ya. Ini lebih lagi apa namanya situasi persoalan perempuan semakin berlipat-lipat lagi, rentan kekerasan, rentan stres, depresi gitu ya. Pembagian kerja yang tetap tidak setara dengan suami, apalagi suami tidak bekerja dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin itu contoh-contohnya aja. Nanti bisa dipancing dengan pertanyaan, Mbak. Apalagi Mbak Yohana membahas mengenai dalam situasi tertentu, terutama bidang kebudayaan. Memang di beberapa daerah-daerah yang masih terpencil gitu, masyarakatnya masih awam. Banyak yang berpendapat bahwa pendidikan bagi perempuan itu kan nggak terlalu dipentingkan. Kata masyarakat, banyak masyarakat yang mengatakan, untuk apa sih kuliah tinggi-tinggi, untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi,
toh ujung-ujungnya kalian nanti di dapur, di sumur dan di kasur. Itu banyak pendapat dari masyarakat awam seperti Betul. bukan hanya saya, tapi hampir ribuan teman-teman saya itu yang pernah merasakan berada di posisi itu, pernah mendengar masyarakat yang mengatakan ngapain kuliah tinggi-tinggi, tapi ujung-ujungnya kalian itu juga akan diam di rumah. Menurut Mbak Johana, bagaimana menyikapi pernyataan masyarakat yang seperti itu? Iya, pandangan seperti itu memang masih sering terjadi ya, masih sering kita dengar gitu. Udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti kamu suaminya yang bekerja gitu ya. Perempuan itu ya cuma di apa namanya tempatnya dapur, sumur, kasur gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya buat perempuan sendiri, maukah kita diposisikan seperti itu gitu kan? Diposisikan hanya dalam 3 ranah itu saja gitu kan, dengan berbagai macam talenta mungkin, kemampuan mungkin yang Tuhan ciptakan kepada kita semuanya kayak gitu ya. Perempuan punya kemampuan, punya kapasitas, punya kekuatan mungkin ya kayak gitu kan, punya akses barangkali, tetapi itu nggak kita gunakan hanya karena kita mentok lagi balik pada tiga stereotip perempuan tersebut gitu kan. Nah ini pandangan yang harus dirubah gitu ya. Tapi emang merubah cara pandang, perspektif itu tidak mudah. Jadi harus pelan-pelan gitu ya. Makanya membangun kesadarannya adalah mau sampai kapan perempuan hanya akan menjadi penonton saja gitu kan. Mau sampai kapan perempuan tidak terlibat dalam tidak dianggap kontribusinya dalam membangun sebuah rumah tangga gitu ya, dalam membangun desa, masyarakat, mau sampai kapan gitu. Padahal perempuan meskipun dianggap dalam tanda kutip ya hanya bekerja di dalam rumah saja, itu kontribusinya luar biasa gitu ya. Perempuan di dalam konstruksi gender itu dilekatkan sebagai didomestifikasikan mengerjakan pekerjaan yang pengurusan rumah tangga, pengurusan anak kayak gitu-gitu ya. Mengurus suami dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau tanpa ada perempuan, ibu dalam rumah tangga itu, apa yang akan terjadi coba? Perempuan dalam rumah tangga itu bekerja dari sebelum mata suami terbit sampai mata suami terbenam. Kalau di list pekerjaannya itu mulai dari Menteri Pendidikan, Menteri Kebersihan, PU, Menteri apalagi, Keuangan, dalam keluarga, itu perempuan yang pegang semuanya. Tapi dalam pengambilan keputusan kemudian kok perempuan nggak dianggap, nggak ditanya gitu kan. Terus apakah perempuan pasti dalam hati juga, saya sekali-kali juga mau ditanya loh pendapat saya mau juga loh pendapat saya didengar gitu, saya mau loh pendapat saya juga diikuti, karena tidak semua pendapat saya juga salah sebenarnya gitu kan. Nah ini akhirnya memang harus membangun kesadarannya tidak hanya pada kelompok perempuan saja, tapi juga pada kelompok laki-laki. Jadi pendekatannya pada laki-laki. Jadi keterlibatan laki-laki dalam isu kesadaran, membangun kesadaran gender ini itu tidak hanya terhadap perempuan saja, tapi terhadap laki-laki juga ya. Jadi kaum laki-laki juga harus sadarkan bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki, punya potensi yang sama, punya akses yang sama gitu ya. Nah ini gimana dalam rumah tangga juga bisa saling dukung antara perempuan dan laki-laki, saling berdialog gitu ya, komunikasi itu dibangun. Nah ini memang agak sulit untuk mendorong perempuan untuk berubah cara pikirnya juga, karena juga cara pandang itu kalau kami nyebutnya adalah cara pandang patriarki ya, itu tidak hanya diadopsi oleh perempuan saja, tapi juga oleh laki-laki maksud saya, tapi juga oleh perempuan juga. Jadi memang harus butuh proses gitu. Bahwa ini dalam rangka untuk untuk memanusiakan menempatkan perempuan sebagai subjek di dalam rumah tangga, sebagai subjek dalam pembangunan di masyarakat juga. Gitu mungkin kurang lebih. Jadi harus pelan-pelan, tidak bisa kita langsung teng gitu ya, teriak kencang-kencang, oh jangan begitu, laki-laki, ibu-ibu harus bangkit melawan gitu. Nggak bisa ya kayak demo-demo di jalanan gitu ya. Jadi mesti pelan-pelan gitu. Mesti punya.
Kalau kami pendekatannya seperti itu. Jadi ketika kami bekerja untuk kelompok perempuan, kami akan melakukan pendekatan-pendekatan yang bukan menggurui, tapi membangun kesadaran secara pelan-pelan. Kayak gitu supaya oh iya ya, saya punya hak yang sama. Oh iya ya, saya bisa kok apa namanya saya akan membangun komunikasi baik dengan suami saya, dengan pasangan saya, supaya kami bisa sama-sama membangun rumah tangga ini. Mengurus anak itu bukan hanya tanggung jawab saya, karena anak ini lahir karena kerjasama saya dengan suami. Jadi untuk memastikan tumbuh kembangnya juga harus kerjasama ini kayak gitu. Hal seperti itu. Ada lagi Mbak? Di sini ada pertanyaan dari teman Kohati tepatnya, yang beliau itu bertanya mengenai bagaimana sih kemerdekaan bagi perempuan supaya terlepas dari pandangan masyarakat yang saya bahas tadi mengenai ranah domestik dan ranah sosial atau dunia kerja. Gimana Mbak, boleh diulang tadi kayaknya sinyalnya. Maaf. Bagaimana pandangan Mbak Yohana mengenai kemerdekaan bagi perempuan, yang mereka itu bisa terlepas dari penilaian yang bisa dikatakan memarginalkan kaum perempuan, baik itu di ranah domestik maupun di ranah sosial atau tempat kerja. Itu pertanyaan dari salah satu hati. Iya, betul. Jadi membebaskan perempuan dari berbagai macam bentuk ketidakadilan, baik di dalam ranah domestik maupun dalam ranah publik. Itu baru perempuan bisa merasakan apa indahnya kemerdekaan gitu. Karena semua dalam rumah tangga semua sudah dibagikan. Ketika pembagian kerja setara, membangun rumah tangga secara setara, anak sehat, keluarga sehat gitu ya. Kemudian keluarga bahagia, kalau bahagia biasanya juga akan disertai dengan finansial yang membahagiakan juga misalnya kayak gitu, karena semua dibagi, disaringkan. Di ranah publik perempuan boleh didorong untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan gitu ya. Itu kemudian bebas dari segala macam bentuk kekerasan, tidak perdagangan orang gitu ya, lepas dari ancaman kekerasan seksual begitu ya. Ini juga bagian daripada segelintir, kalau itu tidak ada, adalah bagian dari kemerdekaan yang bisa dialami oleh perempuan, dirasakan oleh perempuan. Untuk teman-teman yang pengen bertanya dengan pemateri kita, silakan di chat di kolom komentar untuk pertanyaannya. Mengenai saya lebih tertarik ke mengenai politik. Dalam dunia perpolitikan, perempuan itu memiliki kedudukan bisa dikatakan cuma 30%. Kesempatan untuk terjun dunia politik itu cuma 30%. Yang mana dengan jumlah yang sangat minim daripada jumlah laki-laki, hampir beberapa daerah, saya tidak akan membahas mengenai kota-kota besar seperti Jakarta. Saya lebih ke daerah-daerah yang bisa dikatakan masih jauh dari jauh dari jangkauan ibu kota, kayak gitu Mbak. Di sana untuk kaum perempuan itu terjun sebagai wakil kaum perempuan di ranah politik itu sangat tidak bisa dikatakan sangat sedikit, karena kepercayaan dari masyarakat, dari kaum perempuan terhadap keterwakilan perempuan di ranah politik itu sangat minim. Rasa keterpercayaan kaum perempuan terhadap perempuan lain itu sangat minim, bisa dikatakan. Itu dalam beberapa diskusi pernah menjadi pertanyaan saya, dan
sampai saat ini saya pun belum memiliki jawaban yang memuaskan. Nah, jadi nggak apa-apa kan Mbak, saya yang bertanya gitu sambil menunggu Boleh. pertanyaan dari Iya. menurut Mbak Yohana, bagaimana pandangan Mbak mengenai kaum perempuan yang tidak memiliki kepercayaan terhadap perempuan lain. Mereka mengatakan, untuk apa sih perempuan maju ke ranah politik? Kok saya nggak yakin dengan kemampuannya si ini. Saya lebih yakin dengan kemampuan laki-laki, katanya. Kalau laki-laki yang memimpin, sudah pasti daerah atau wilayah tersebut akan maju. Tapi kalau perempuan, katanya lebih menggunakan perasaan. Bagaimana menurut pandangan Mbak Yohana tentang penilaian seperti itu? Ya, oke. Ya, penilaian-penilaian itu lahir tidak tiba-tiba ya, tidak tiba-tiba. Jadi penilaian-penilaian itu lahir karena lagi-lagi kita kembali ada konstruksi gender. Konstruksi gender yang mengakibatkan lahirnya beberapa ketidakadilan gender terhadap perempuan. Salah satunya adalah stereotip, cap negatif. Ya. Cap negatif, diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, dan yang lainnya. Itu kemudian terbentuklah tidak hanya paham tersebut tidak hanya terbentuk pada laki-laki saja, tapi juga terhadap perempuan. Sehingga cara pandang atau label-label negatif yang dilekatkan kepada perempuan itu nempel sampai sekarang di tahun 2021 masih ada pada pandangan seperti itu gitu. Perempuan itu kan nggak bisa mengambil keputusan, perempuan itu kan cengeng, perempuan itu kan selalu pakai emosi membuat keputusan, itu kan cap-cap negatif ya, kayak gitu. Nah ini itu label-label negatif yang dilekatkan kepada perempuan-perempuan, sehingga kepercayaan terhadap perempuan, calon perempuan pemimpin itu juga akhirnya menjadi rendah kayak gitu. Perempuan lebih senang mendukung laki-laki, karena kalau laki-laki ya dalam konstruksi masyarakatnya sudah bisa tidak dilakukan lagi, mendapat banyak privilege pandangan positif ya di masyarakat kalau laki-laki dibanding perempuan selalu mendapat pandangan yang negatif gitu. Sementara jatahnya perempuan ini sama negara hanya dikasih 30%. Dan 30% itu juga sebenarnya adalah sebuah afirmasi ya, affirmative action istilahnya gitu. Tindakan khusus sementara dikarenakan perempuan tertinggal jauh dari terlibat dalam ranah-ranah politik kayak gitu. Nah, untuk mendorong perempuan gitu, dilakukan kenapa perempuan tertinggal? Ya karena ada beban konstruksi gender itu kayak gitu ya. Sehingga perempuan banyak tertinggal. Pendidikannya tidak sama, akses pendidikan tidak sama dengan laki-laki, akses informasi tidak sama dengan laki-laki, akses yang lainnya juga tidak sama dengan laki-laki gitu ya, sehingga perempuan tertinggal jauh ya, sehingga didoronglah dengan afirmasi action ini atau tindakan khusus sementara ini untuk mendorong perempuan supaya bisa terlibat dalam proses politik, dalam proses pengambilan keputusan. Supaya apa? Supaya kebutuhan perempuan, kebutuhan khusus perempuan, kebutuhan praktis perempuan, kebutuhan strategis perempuan bisa diakomodir oleh perempuan yang bisa maju menjadi pemimpin. Itu kan harapannya seperti itu. Tapi ya itu tadi persoalannya, masih banyak perempuan juga, pun perempuan sendiri, kelompok perempuan gitu ya, itu masih belum menaruh kepercayaan terhadap sesama perempuan gitu. Nah ini maka pentingnya didorong yang namanya solidaritas ya, membangun kesadaran kolektif di antara sesama perempuan, kemudian membangun juga mendorong perempuan juga punya kemampuan dan kualitas yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, oleh sama perempuan dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Jadi perjuangannya memang berat karena sesama perempuan saja belum tentu saling mendukung. Tapi kalau sudah ada saling solidaritas gitu ya, ada unity gitu ya di antara perempuan gitu ya, kita saling mendukung kayak gitu pasti dimungkinkan sekali sih perempuan bisa saling mendukung perempuan dan
perempuan sama perempuan jangan underestimate dulu terhadap perempuan yang akan maju, tapi kalau ada yang kurang saling menguatkan. Ini loh yang perlu kamu dibekali oleh seorang calon pemimpin perempuan tuh ini. Saya dukung kamu dan lain sebagainya gitu. Itu penting sekali gitu untuk membangun solidaritas sama perempuan gitu. Dan dipastikan juga kalau nanti jadi pemimpin, kamu harus bisa menjadi perempuan yang bisa mengakomodir, memperjuangkan kebutuhan perempuan gitu. Jadi jangan kemudian jadi pemimpin perempuan juga sama dengan pemimpin laki-laki gitu kan. Ini pembedanya kenapa ada perempuan di situ hadir di DPR, di MPR, di BPD gitu ya. Kalau di desa ada BPD gitu ya. Di dalam organisasi, di dalam lembaga-lembaga pemerintah itu fungsinya perempuan di sana untuk bisa memperjuangkan persoalan perempuan gitu. Jadi perlu ada penyadaran gitu, mungkin bisa kampanye, sosialisasi dan lain sebagainya gitu. Bisa dilakukan. Untuk teman-teman yang pengen bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami sampaikan ke pemateri kita mengenai kemerdekaan bagi silakan teman-teman yang pengen bertanya. Sambil menunggu pertanyaan Mbak Yohana, saya lebih ke bahasa sharing pengalaman sih Pak. Posisinya salah satu desa di wilayah kabupaten di bagian Indonesia bagian tengah. Saat itu akan dilaksanakan pemilihan BPD karena peraturan daerah saat ini kan dari 10 anggota BPD ada keterwakilan perempuan 1. Dan ya, menurut satu wajib karena peraturan daerah yang mewajibkan ada keterwakilan perempuan itu posisinya masyarakat yang bisa dikatakan yang menjadi tim ses dari anggota BPD yang laki-laki mengatakan ayo kita cari perempuan, keterwakilan perempuan yang bisa kita terapkan hanya sebagai pelengkap hanya sebagai pelengkap yang selama masa kerja yang tahun itu katanya dia itu bisa dikatakan hanya bayang. Saya sempat miris pernyataan dari bisa dikatakan mereka tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat bisa sangat tidak menganggap kehadiran seorang perempuan. Sampai saya itu melihat di beberapa, bukan hanya satu atau 2 kecamatan, hampir beberapa desa yang saya temukan pendapat masyarakatnya itu tetap sama mengenai keterwakilan perempuan dalam ranah politik yang politik kecil lah bahasanya BPD, bahwa mereka hanya pelengkap dan mereka sama dalam pantauan saya itu saya pernah diskusi dengan masyarakat yang kebetulan lumayan bisa dikatakan beliau itu di kecamatan, aktivis perempuan di kecamatan tersebut mengatakan saya itu nggak pernah bisa diberi kesempatan untuk berpendapat, kata beliau. Beliau juga pernah mau mencalonkan diri untuk menjadi keterwakilan BPD, keterwakilan perempuannya, tapi karirnya itu belum beliau mendaftar, tapi sudah dimatikan jalan politiknya dengan segala fitnahan hingga beliau mengatakan memang perempuan itu mungkin menurut sebagian masyarakat awam hanya sebagai pelengkap, tapi nyatanya pembangunan tanpa perempuan
maka tidak akan bisa, karena perempuan itu memiliki peran bisa dikatakan untuk membangun karakter. Tidak mungkin seorang laki-laki bisa menjadi pemimpin ketika perempuan itu tidak mampu menjadi madrasah. Karena kan madrasah awal itu adalah ibu. Ibu itu kan perempuan, Mbak. Tapi pandangan masyarakat memang seperti itu, masih sangat memerjikkan kaum perempuan. Betul. Terus mungkin di sini sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin akan ada yang bertanya nantinya, bisa dong Mbak sharing-sharing pengalaman Mbak gitu, baik di Jakarta ataupun mau di kota asal yang pernah mungkin pernah berhadapan dengan masyarakat awam yang berpendapat seperti yang sangat memarginalkan kaum perempuan, ataupun pengalaman yang bisa dikatakan mengenai perempuan itu, pengalaman mengenai perempuan tidak harus bisa dikatakan apa ya, posisinya pengalaman Mbak lah, mungkin kan bisa dikatakan jam terbangnya sudah tinggi gitu mengenai dunia keperempuanan. Sering-sering Mbak, mungkin Mbak pernah ke daerah-daerah yang monggo ya, Mbak ya, sambil menunggu teman-teman. Iya, boleh ya. Dalam kerja-kerja Kalyana Mitra mendampingi kelompok masyarakat itu sangat-sangat sering sekali ketemu hal-hal yang begitu ya, pandangan-pandangan bahwa dengan kuota perempuan, dengan afirmasi yang ada meskipun sudah jelas-jelas dalam kebijakan tertulis ada perempuan diwajibkan untuk menjadi salah satu anggota DPD gitu ya. Atau tapi kan itu hanya satu yang wajib gitu. Padahal ada juga kemungkinan yang lain perempuan mencalonkan dari dari sistem yang lain selain keterwakilan perempuan, keterwakilan wilayah juga dimungkinkan perempuan untuk mencalonkan diri. Tapi biasanya hanya satu saja yang dipenuhi gitu. Yang penting wajibnya udah terpenuhi deh gitu kan, satu aja gitu. Ngapain juga perempuan, paling-paling ibu-ibu juga nggak ngerti cara memimpin, nggak ngerti cara membuat keputusan, nanti rapatnya malam-malam dan lain sebagainya gitu kan. Jadi udahlah yang penting satu aja hadir, nanti absen kalau pertemuan gitu. Nah itu cara pandang yang memang masih kita temukan di masyarakat. Makanya Kalyana Mitra kalau kami mendampingin desa-desa gitu ya di komunitas itu biasanya karena kami bekerja sama dengan pihak desa untuk bisa mendukung proses-proses pemberdayaan perempuan gitu. Nah, kalau perempuan tidak bisa bersuara, biasanya kita akan mendorong kalau ada musrenbang des gitu ya. Tapi nggak banyak perempuan bisa bersuara dan berani berbicara di musrenbang des, maka kita buatkan strategi, yuk kita kelompok perempuan kumpul sendiri gitu ya. Kita buat rembuk perempuan gitu ya. Nanti dari hasil rembuk perempuan itu kan ada salah satu tuh yang biasanya diundang ikut musrenbang des. Nah, mereka sudah berbekal dengan sederet usulan perempuan, apa-apa saja yang diusulkannya, bahkan dilengkapi dengan kita ajari juga buat TOR gitu ya, buat RAB gitu ya. Kita ajarkan perempuan di situ, nanti yang mewakili akan menyerahkan itu ke pihak kepala desa atau DPD-nya gitu ya. Nanti itu salah satu strategi untuk bagaimana suara perempuan di desa itu bisa didengar, lalu diakomodir suara perempuan, kebutuhan perempuan itu dalam kebijakan di desa gitu. Nah, dengan pandangan yang tadi itu, merubah pandangan bahwa masyarakat hanya jadi pelengkap saja. Nah, akhirnya kita juga buat berstrategi lain, bagaimana mendorong ketertarikan perempuan untuk menjadi pemimpin di desanya gitu. Ada kita buatkan pelatihan-pelatihan, diskusi-diskusi pentingnya perempuan menjadi pemimpin di desa gitu ya. Dari situ kita dorong kelompok perempuan ini untuk maju nyalon jadi anggota BPD. Jadi
kalau banyak perempuannya nyalon, mudah-mudahan membongkar cara pandang bapak-bapak laki-laki bahwa perempuan tuh nggak ada yang berani, perempuan tuh nggak punya kemampuan gitu ya. Buktinya ini ada perempuan-perempuan yang sudah cukup dibekali oleh Kalina Mitra misalnya ya dengan pengetahuan dan perspektif serta menjadi bagaimana menjadi seorang pemimpin gitu ya. Dia mau maju gitu ya, menjadi pemimpin-pemimpin di desanya gitu. Nah ini kalau cuma satu saja yang maju dulu periode yang lalu maju cuma perempuan satu, kok sekarang ada 15 perempuan yang maju gitu kan, jadi mikir gitu kan, masyarakat di desa kan mikir gitu, bapak-bapak juga mikir, wah kayaknya nggak cuma ada keterwakilan perempuan saja ini yang wajib aja ini, tapi masih ada kemungkinan juga perempuan-perempuan nyalon berdasarkan wilayah-wilayahnya gitu, keterwakilan wilayah. Nah lambat laun gitu kan itu bisa kemampuan perempuan ini juga diakui oleh desa. Oh ternyata perempuan juga ini ya punya kemampuan gitu ya menjadi pemimpin gitu ya. Kalau sebelumnya meragukan perempuan nggak bisa diajak rapat malam-malam, maka kita juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi aparat desanya untuk melek gender gitu ya. Kalau Bapak mau pengen punya desa yang responsif gender gitu ya, nah Bapak harus mendukung pada pagi hari atau sore sebelum malam hari gitu. Jadi pendekatannya dua arah dari kelompok masyarakatnya, ya pendampingannya, kemudian di tingkatan aparat desanya juga kita berikan pendampingan supaya bisa sinkron, tidak hanya masyarakat menuntut saja, tapi aparat desanya juga udah melek dengan pengetahuan lebih responsif gender gitu ya, paham dan punya perspektif gender sehingga sama-sama nih ketemu gitu ya. Jadi nggak sebelah tangan gitu. Tapi ya kembali cara pandang bahwa yang penting keterwakilan perempuan yang wajibnya dipenuhi itu masih ada sampai sekarang gitu. Karena kebetulan di undang-undangnya, di peraturannya hanya menyebut satu keterwakilan perempuan yang wajib gitu kan. Tidak ada bunyinya dimungkinkan lewat mendorong perempuan pada sistem yang lain ya gitu ya. Kemungkinan pencalonan dengan cara yang lain gitu. Itu mungkin Mbak. Mudah-mudahan menjawab ya. Untuk teman-teman yang pengen diskusi dengan Mbak Yohana mengenai kemerdekaan bagi perempuan, silakan ditulis di kolom komentar. Karena kesempatan kita untuk bertukar wawasan untuk menggali pengalaman beliau ini sangatlah bisa dikatakan tinggal beberapa menit lagi gitu, karena beliau telah menginformasikan ke saya sebelumnya bahwa beliau hanya bisa sampai jam 8 malam. Jadi untuk teman-teman yang pengen bertanya, disilakan. Iya, mohon maaf hanya bisa sampai jam 8 gitu kan. Tadi pikir saya lebih sore, lebih enak leluasa gitu ya. Gitu. Gak apa-apa, nanti mesti ada kesempatan ngobrol-ngobrolnya, bisa kita buat acara yang sama, mungkin nanti kalian Mitra yang undang teman-teman gitu. Atau bisa kolaborasi antara Kohati dengan kalian Mbak. Boleh, iya. Dan nggak ada pertanyaan lagi Mbak, bisa nggak Mbak closing statement gitu mengenai kemerdekaan bagi perempuan, disilakan. Oke. Udah closing nih, ada closing statement ya. Ya. Karena baik, kalau menurut saya hanya mau menyampaikan bahwa kemerdekaan perempuan sampai dengan saat ini masih harus sama-sama kita perjuangkan gitu ya. Karena kemerdekaan perempuan berarti perempuan itu bisa menikmati hak-haknya gitu ya. Bebas dari segala macam bentuk ketidakadilan, diskriminasi, bisa menikmati keadilan secara justice juga, keadilan secara hukum juga bisa mudah dinikmati secara komprehensif gitu ya. Dan kita bebas dari segala macam
apa namanya diskriminasi dan kita bisa perempuan merdeka itu karena perempuan dijadikan subjek di dalam di pembangunan, baik pembangunan negara maupun pembangunan di desa gitu. Perempuan menjadi subjek karena perempuan bukan lagi objek penonton pembangunan, tapi perempuan juga harus bisa menikmati dari hasil pembangunan dan bisa berpartisipasi di dalam pembangunan. Itu mungkin closing statement saya. Jadi kemerdekaan perempuan masih harus kita perjuangkan karena masih sampai dengan hari ini yang namanya kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. KDRT, kekerasan seksual itu masih terjadi dengan sampai saat ini. Ketidakadilan yang dialami oleh buruh perempuan juga masih terjadi sampai dengan saat ini. Masih ada kekosongan hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual masih juga terjadi sampai saat ini. Jadi kita juga butuh dukungan teman-teman karena kami Kalyana Mitra bersama-sama dengan masyarakat sipil saat ini sedang memperjuangkan RUU penghapusan kekerasan seksual dan RUU untuk perlindungan pekerja rumah tangga yang sampai saat ini juga belum disahkan oleh DPR. Yuk, mari kita sama-sama memerdekakan perempuan dengan mendukung dua undang-undang tersebut. Terima kasih. Ya. Mungkin pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, Mbak Yohana. Mungkin secara tetap muka. Semoga pandemi segera berakhir. Siap. Amin. Mungkin sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Irma. Ya, malam Bu.